Assalamualaikum. Halo semuanya, di sini kita akan membahas sastra wanita dan sastra anak. Perkenalkan, saya Harmelayanti dengan NIM 220175154 Prodi Sastra Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas sastra wanita. Mari kita lihat secara sederhana peran sastra perempuan dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia modern. Pada tahun 1914 sampai 1953, muncul seorang sastrawan wanita bernama Fatimah Hasan Dalais. Beliau menuliskan suatu karya sastra dalam bentuk novel yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Novel tersebut diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit utama pada masa itu. Dari sini dapat kita lihat bahwa kesusastraan era Balai Pustaka Sastrawan Wanita ikut merintis dan mengembangkan karya sastra di Indonesia, khususnya jenis novel. Bahkan pada tahun kemerdekaan, banyak bermunculan tokoh sastra wanita dengan berbagai karyanya, seperti S. Rukiah yang karya sastranya yang berjudul Kejatuhan dan Hati pada tahun 1950, Wulan Jati Sumbangat yaitu Pujani pada tahun 1953, kemudian Nursiah Dahlan yang karyanya yaitu Arni pada tahun 1952, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, muncullah tokoh sastra perempuan bernama N.H. Dini yang sangat aktif dan produktif dalam menulis sastra. Karya sastra N.H. Dini berupa novel, diantaranya Keberangkatan pada tahun 1977, Pertemuan Dua Hati pada tahun 1986, Tirai Menurun pada tahun 1993, Kemayoran pada tahun 2000, Argenteul, Hidup Memisahkan Diri pada tahun 2008, dan lainnya. Dengan keaktifannya dalam menghasilkan banyak novel sepanjang hidup, ia telah menunjukkan bahwa perempuan yang sering dikira lemah dan dianggap tidak mampu berkarya di dunia yang keras justru mampu bersaing dan menghasilkan karya-karya menawan yang dikenang melalui sejarah. Selain N.H. Dini, ada banyak sastrawan atau novelis wanita yang berkarya pada tahun 1990-an. Sebut saja Mustika Helianti, Eni Sumargo, Titi Said, Lastri Fardani, Lili Munir, Maria Sugiharto, dan lainnya. Apakah kamu pernah membaca atau sekedar mendengar nama mereka? Saya rasa kebanyakan dari kita akan menjawab tidak, karena di dalam buku, berita, ataupun cerita sastra, nama sastrawan lelaki lebih banyak disebut atau diperkenalkan. Dapat disimpulkan bahwa di dalam sejarah sastra Indonesia, tokoh yang membangun kejayaan sastra bukan hanya dari kalangan pria, melainkan adanya peran perempuan yang cukup besar dan berdampak, khususnya bagi perempuan lain untuk terus berkarya. Kemudian kita masuk kepada sastra anak. Yang pertama, hakikat sastra anak, yaitu suatu karya sastra yang bahasa dan isinya sesuai perkembangan usia dan kehidupan anak, baik ditulis oleh pengarang yang sudah dewasa, remaja, atau oleh anak-anak. Sastra anak terbagi atas puisi, prosa, dan drama. Yang pertama, puisi. Puisi adalah karya sastra yang berbentuk untayan bait demi bait yang relatif memperhatikan irama dan rima. Menurut isi, puisi terbagi atas puisi naratif, yaitu cerita, puisi lirik, yaitu pujaan untuk seseorang, dan puisi deskriptif, yaitu pengalaman menarik. Kemudian masuk kepada unsur-unsur puisi, yang terdiri atas struktur batin, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat, dan struktur fisik, yaitu tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, itu termasuk ke dalam struktur fisik puisi. Jenis-jenis puisi terbagi atas dua puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terbagi atas mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Puisi baru terbagi atas balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Ciri-ciri puisi anak. Yang pertama, keterbacaan, yaitu bahasa dipahami anak, pesan dipahami anak. Kesesuaiannya yaitu sesuai kelompok usia anak dan sesuai lingkungan anak. Yang kemudian kita masuk kepada prosa. Prosa yaitu bentuk karangan sastra dengan bahasa biasa, bukan puisi, terdiri atas kalimat-kalimat yang jelas, pula runtutan pemikirannya. Biasanya ditulis satu kalimat setelah yang lain dalam kelompok-kelompok yang merupakan alinea-alinea.
Prosa fiksi, yaitu cerita yang diembang oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarang sehingga menjalin suatu cerita. Kemudian prosa fiksi, yang terdiri atas sains, realistik, imajinatif. Sains yaitu menekankan isi yang disampaikan, realistis menyampaikan nilai kehidupan yang logis, imajinatif pelaku hanya ada dalam imajinasi pengarang. Kemudian yang ketiga kita masuk kepada drama. Drama adalah karya sastra yang dijadikan medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan dengan tujuan utama dipertunjukkan. Yang A yaitu latar dikenal anak, yang B alur, tunggal, dan maju. Pelaku utama anak-anak 3-4 anak. Temanya sesuai perkembangan individu, sosial anak. Amanatnya membentuk kepribadian dan bahasanya dipahami oleh anak. Hakikat apresiasi sastra anak. Kita harus memahami dulu apa itu apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah suatu kegiatan menggauli sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan pikiran perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Unsur inti apresiasi sastra yang terdiri atas aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Pengertian, pemahaman teori dasar sastra, penghargaan, sikap pandang positif terhadap sastra, kepekaan pikiran kritis, kemampuan memahami dan mengungkapkan karya sastra, kepekaan perasaan, kemampuan menikmati dan menampilkan nilai keindahan karya sastra. Jadi, apresiasi sastra anak adalah serangkaian kegiatan bermain dengan sastra sehingga tumbuh pemahaman, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, kepekaan perasaan yang baik bagi anak terhadap karya sastra anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.